Mataram kuno, atau yang dikenal sebagai Kerajaan Medang, berawal di Jawa Tengah pada abad ke-8. Didirikan oleh Raja Sanjaya, kerajaan ini menganut agama Hindu aliran Siwa dan meninggalkan jejak pertamanya melalui prasasti Canggal yang menandai awal dinasti Sanjaya yang kuat. Kekuasaan kemudian berpindah tangan ke dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Di bawah kepemimpinan mereka, arsitektur mencapai puncaknya. Candi Borobudur, mahakarya agung dunia, adalah saksi bisinya, menunjukkan toleransi dan kemakmuran yang luar biasa pada masa itu. Namun, harmoni dinasti ini tidak berlangsung abadi. Melalui perkawinan politik antara Rakai Pikatan, Sanjaya, dan Pramodawardhani, Sailendra, kekuasaan Sanjaya kembali dominan. Sebagai penyeimbang Borobudur, mereka membangun Candi Prambanan yang indah, menegaskan kembali kejayaan Hindu di Jawa. Memasuki abad ke-10, Mataram menghadapi bencana alam dahsyat, kemungkinan letusan Gunung Merapi. Empu Sindok, yang kemudian mendirikan dinasti Disyana, memindahkan pusat kerajaan secara total dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode klasik Mataram di Jawa Tengah. Meskipun ibu kotanya berpindah, warisan Mataram kuno dalam bentuk sastra kuno, sistem irigasi canggih, dan candi-candi raksasa terus membentuk identitas budaya Nusantara. Ia adalah fondasi peradaban Jawa yang akan melahirkan kerajaan-kerajaan besar berikutnya. Setelah kepindahan dramatis tersebut, Empu Sindok memulai era baru di Jawa Timur. Pusat kerajaan baru yang diperkirakan berada di sekitar Tamulang atau Watugaluh, sekarang Jombang, fokus pada pengembangan basis pertanian yang kuat di lembah Sungai Brantas dan pada saat yang sama mulai memanfaatkan jalur perdagangan maritim. Dinasti Isyana yang didirikannya berusaha keras untuk mempertahankan warisan Mataram kuno, terutama dalam hal administrasi dan kesenian, meskipun jauh dari akar politik lama. Namun, stabilitas tidak datang dengan mudah. Kerajaan Medang di Jawa Timur sempat menghadapi serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-11 yang dikenal sebagai Mahapralaya, bencana besar, menyebabkan kematian raja dan kehancuran istana. Di tengah kekacauan inilah muncul tokoh penyelamat, Panggaran Airlangga, menantu raja yang tewas. Setelah bersembunyi di hutan, ia berhasil menyatukan kembali wilayah yang tercerai-berai dan mengembalikan kemakmuran Medang. Menjelang akhir hidupnya, demi mencegah perang saudara, Raja Airlangga mengambil keputusan monumental, membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian, yaitu Janggala dan Panjalu, yang kemudian dikenal sebagai Kediri. Keputusan ini, yang dicatat dalam Prasasti Calkuta, secara resmi mengakhiri kesatuan Kerajaan Mataram kuno, Medang, tetapi memastikan bahwa tradisi peradaban Jawa tetap hidup dan berkembang di bawah kerajaan-kerajaan penerus, menjadi benih bagi kejayaan Majapahit ratusan tahun kemudian. Pembagian kerajaan oleh Airlangga memang menghindari perang saudara skala besar segera, tetapi tidak menghilangkan persaingan. Panjalu, Kediri, yang mewarisi pusat kekuasaan politik dan tradisi sastra, tumbuh menjadi kekuatan utama. Sementara Janggala, dengan fokus pada wilayah pesisir, tetap menjadi entitas yang lebih kecil namun penting dalam perdagangan. Kedua kerajaan ini secara formal mempertahankan legalitas dan struktur pemerintahan yang sama, seolah-olah Mataram kuno hanya berganti nama dan menjadi dua entitas yang bersaing. Di Kediri, warisan Mataram kuno menemukan puncaknya dalam bidang sastra. Para pujangga kerajaan melanjutkan tradisi kakawin, syair epik Jawa kuno. Karya-karya monumental seperti Kakawin Baratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh lahir, yang tidak hanya mengadaptasi epos India, tetapi juga menyisipkan filosofi dan latar belakang sosial Jawa, menunjukkan kedalaman peradaban yang berakar kuat pada periode Mataram Medang sebelumnya. Meskipun kerajaan Mataram kuno telah usai secara politik, semangatnya tidak pernah mati.
sistem irigasi yang dikembangkan oleh Empu Sindok, hukum yang dicatat dalam prasasti-prasasti, hingga toleransi beragama yang tampak di masa Sailendra dan Sanjaya, semuanya menjadi cetak biru bagi kerajaan-kerajaan besar yang muncul kemudian. Mataram adalah benih peradaban yang, melalui Kediri dan kemudian Singasari, akhirnya memekarkan Majapahit, imperium terbesar di Nusantara. Fokus Kediri pada sastra dan kemakmuran tidak menjamin stabilitas politik abadi. Di wilayah bawahan, khususnya Tumapel, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh. Tokoh karismatik dan ambisius, Ken Arok, yang memulai karirnya dari bawah, berhasil menguasai Tumapel dan menumbangkan Akuwu Tunggul Ametung. Peristiwa ini, yang penuh intrik dan kekerasan, menandai pergeseran kekuasaan yang drastis di Jawa Timur. Kejatuhan Kediri di tangan Ken Arok pada 1222 M setelah pertempuran Ganter secara definitif mengakhiri era kerajaan-kerajaan yang secara langsung merupakan penerus Mataram atau Medang. Dengan berdirinya Kerajaan Singhasari, Ken Arok bergelar Rajasa, memulai dinasti baru yang berfokus pada ekspansi teritorial dan sentralisasi kekuasaan. Meskipun dinasti Rajasa bukan keturunan langsung dinasti lama, mereka secara sadar mengadopsi struktur pemerintahan Mataram kuno. Puncak kejayaan Singhasari terjadi di bawah Raja Kertanegara, seorang visioner yang mencetuskan konsep wawasan Nusantara, mencoba menyatukan seluruh kepulauan di bawah satu kekuasaan politik Jawa, sebuah ambisi yang jauh melampaui batas-batas Mataram yang asli. Sayangnya, ambisi besar Kertanegara harus terhenti secara tragis akibat serangan mendadak dari Jaya Katuang, keturunan Kediri, dan ancaman Monggol dari utara. Meskipun Singasari runtuh pada 1292 M, benih-benih cita-cita besarnya telah ditanam. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, yang berhasil lolos dari kekacauan, menggunakan kekalahan itu sebagai strategi politik, mendirikan Kerajaan Majapahit. Majapahit yang merupakan perwujudan final dari semua warisan Mataram, sistem hukum, toleransi, infrastruktur, dan ambisi maritim Kertanegara, akhirnya menjadi puncak dari seluruh peradaban yang dimulai oleh Sanjaya di Jawa Tengah 5 abad sebelumnya.